Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murnia. Saya dari kelas PTI 4B. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah profesi kependidikan. Yang pertama yaitu profesi kependidikan. Profesi pendidikan adalah suatu tenaga kependidikan yang memiliki peranan penting dalam menunjang penyelenggaraan pendidikan, yang meliputi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, yang dalam mekanisme kerjanya dikuasai oleh kode etik. Layanan yang terdapat pada profesi pendidikan adalah adanya ikatan profesi, adanya kode etik, pengendalian batas kewenangan, dan adanya pengatur hukum untuk mengontrol praktik. Jadi dapat diketahui bahwa jenis profesi kependidikan ada dua, yaitu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Yang pertama, tenaga pendidik. Tenaga pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Pendidik Indonesia, lebih dikenal dengan pengajar, adalah tenaga kependidikan yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan dengan tugas khusus sebagai profesi pendidik. Pendidik mempunyai sebutan lain sesuai kekhususannya. Di antaranya ada guru, dosen, tutor, instruktur, dan lain-lain. Sedangkan tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Tenaga pendidik bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada suatu pendidikan. Dari definisi yang telah saya sampaikan tadi, jelas bahwa profesi kependidikan memiliki lingkup yang luas, yang juga mencakup di dalamnya tenaga kependidikan, pustakawan, staf administrasi, kepala sekolah adalah di antara kelompok profesi yang masuk dalam kategori sebagai tenaga kependidikan. Sementara mereka yang disebut pendidik adalah orang-orang yang dalam melaksanakan tugasnya akan berhadapan dan berinteraksi langsung dengan para peserta didiknya dalam suatu proses pendidikan yang sistematis, terencana, dan bertujuan. Penggunaan istilah dalam kelompok pendidik tentu disesuaikan dengan lingkup lingkungan tempat tugasnya masing-masing. Guru dan dosen misalnya adalah sebutan pendidik yang bekerja di sekolah dan perguruan tinggi. Berikutnya yaitu kode etik seorang guru. Kode etik seorang guru ada beberapa. Yang pertama yaitu guru berbakti, membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. Yang kedua, guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional. Yang ketiga, guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan. Yang keempat, guru menciptakan sebuah sekolah sebaik-baiknya yang menunjang keberhasilan proses belajar mengajar. Yang kelima, guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat sekitarnya untuk membina peran serta dan bertanggung jawab bersama terhadap pendidikan. Yang keenam yaitu guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya. Yang ketujuh, guru memelihara hubungan profesi, semangat keluarga, dan kesetiakawanan sosial. Yang kedelapan, guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian. Guru melaksanakan segala kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. Demikian juga bahwa guru bisa dikatakan sebagai guru profesional ketika ia memiliki kompetensi dasar sebagai guru. Kompetensi guru menjadi suatu hal yang sangat penting dalam mengelola pengajaran kepada peserta didik. Adapun kompetensi yang harus dimiliki guru yaitu potensi pedagogi, kepribadian, sosial, dan profesional.
Adapun ciri-ciri guru profesional, yang pertama selalu mempunyai energi untuk siswanya. Seorang guru yang baik menaruh perhatian pada siswa di setiap percakapan atau diskusi dengan mereka. Guru yang baik juga punya kemampuan mendengar dengan seksama. Yang kedua, punya tujuan jelas untuk pelajaran. Seorang guru yang baik menetapkan tujuan jelas untuk setiap pelajaran dan bekerja dengan mematuhi tujuan tertentu dalam setiap kelas. Yang ketiga, yaitu memiliki keterampilan mendisiplinkan yang efektif. Seorang guru yang baik memiliki keterampilan disiplin yang efektif, sehingga bisa mempromosikan perubahan perilaku positif di dalam kelas. Yang keempat, punya keterampilan manajemen kelas yang baik. Seorang guru yang baik memiliki keterampilan manajemen kelas yang baik dan dapat memastikan perilaku siswa yang baik saat siswa belajar dan bekerja sama secara efektif. Membiasakan menanamkan rasa hormat pada seluruh komponen di dalam kelas. Yang kelima, bisa berkomunikasi baik dengan orang tua. Seorang guru yang baik menjaga komunikasi terbuka dengan orang tua dan membuat mereka selalu update informasi tentang apa yang sedang terjadi di dalam kelas dalam hal kurikulum, disiplin, dan isu lainnya. Yang keenam, punya harapan yang tinggi pada siswanya. Seorang guru yang baik memiliki harapan yang tinggi dari siswa dan mendorong semua siswa di kelasnya untuk selalu bekerja dan mengarahkan potensi terbaik mereka. Yang ketujuh, pengetahuan tentang kurikulum. Seorang guru yang baik memiliki pengetahuan mendalam tentang kurikulum sekolah dan standar-standar lainnya. Mereka dengan sekuat tenaga memastikan pengajaran mereka memenuhi standar-standar itu. Yang kedelapan, pengetahuan tentang subjek yang diajarkan. Hal ini mungkin sudah jelas, tapi terkadang diabaikan. Seorang guru yang baik memiliki pengetahuan yang luar biasa dan antusiasme untuk subjek yang mereka ajarkan. Mereka siap untuk menjawab pertanyaan dan menyimpan bahan menarik bagi para siswa. Yang kesembilan, selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anak dan proses pengajaran. Seorang guru yang baik bergairah mengajar dan bekerja dengan anak-anak. Mereka gembira bisa mempengaruhi siswa dalam kehidupan mereka dan memahami dampak atau pengaruh yang mereka miliki dalam kehidupan siswanya. Yang kesepuluh, punya hubungan yang berkualitas dengan siswa. Seorang guru yang baik mengembangkan hubungan yang kuat dan saling hormat menghormati dengan siswa dan membangun hubungan yang dapat dipercaya. Yang ke-11, mengajar siswa untuk belajar bagaimana belajar. Berikutnya, mempunyai sifat baik kepada sesama guru. Sebagai seorang dewasa, seorang guru mesti mempunyai sifat sebagai seorang yang baik sesama guru. Sifat yang baik yang saya maksud adalah sifat rendah hati, mau berbagi pengetahuan. Baik, lanjut ke soal berikutnya, yaitu memberikan pengertian, perbedaan, dan contoh dari hal-hal berikut. Yang pertama yaitu profesi. Profesi adalah orang yang memperoleh penghasilan dari pengetahuan atau pengalaman dalam bidang pekerjaan. Contoh dari profesi adalah pada bidang hukum, kesehatan, keuangan, militer, teknik, desainer, dan tenaga pendidik. Yang berikutnya, profesional. Profesional adalah seorang yang memiliki pekerjaan atau profesi, kemudian ia hidup dengan mengandalkan keahlian tinggi yang ia miliki. Profesional juga bisa diartikan dengan seseorang dalam kehidupannya mempraktikkan keahlian khusus dan menjalankannya tidak untuk sekedar hobi atau bersenang-senang saja. Contoh dari profesional yaitu seorang guru yang mengajar anak didiknya dengan sangat baik, tidak hanya bekerja untuk mendapatkan bayaran, namun sebagai pengabdian kepada bangsa untuk mencerdaskan anak bangsa. Guru yang tidak pernah lelah berbagi kepada banyak orang. Yang berikutnya, profesionalisme. Profesionalisme adalah tingkah laku, keahlian, atau kualitas serta seseorang yang profesional.
Yang berikutnya, profesionalitas. Profesionalitas adalah suatu sebutan terhadap kualitas sikap para anggota profesi pada profesinya, serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk dapat melakukan tugas mereka. Yang terakhir yaitu profesionalisasi. Profesionalisasi adalah pendidikan prajabatan atau dalam jabatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa profesionalisasi adalah proses peningkatan status dan peningkatan pelatihan secara intensif, serta membutuhkan waktu yang cukup lama. Perbedaan dari hal-hal tersebut. Yang pertama, perbedaan profesi dan profesional. Profesi adalah janji untuk memenuhi kewajiban suatu tugas khusus secara tetap ataupun permanen. Sedangkan profesional adalah orang yang memiliki profesi atau pekerjaan yang dilakukan dengan memiliki kemampuan yang tinggi. Selanjutnya, perbedaan profesionalisme dan profesionalitas. Profesionalisme adalah komitmen dan cara pandang profesional untuk mengembangkan profesi secara maksimal. Sedangkan profesionalitas adalah sikap para anggota profesi terhadap profesinya, serta derajat pengetahuan, keahlian yang mereka miliki dalam rangka melakukan pekerjaannya. Dan terakhir, profesionalisasi. Profesionalisasi adalah pendidikan, prajabatan, dan atau dalam jabatan.